Halo, saya Pendeta Kim Hyong-ik yang melayani di Gereja Beth Shalom, Guangzhou. Tema dari sesi ke-8 adalah Yesus Kristus yang membukakan mata orang buta. Bahannya dari Yohanes pasal yang ke-9. Ada 4 poin dari sesi ini. Yang pertama, memahami perspektif Allah tentang penderitaan. Tentu ini bukan membahas tema secara keseluruhan, kita hanya menyinggungnya sedikit. Melihat perspektif Allah tentang penderitaan. Lalu yang kedua, melihat kehidupan dan dunia dari perspektif kedaulatan dan pemeliharaan Allah. Yang ketiga, apakah kita orang yang buta atau melihat? Sebenarnya ini adalah poin yang sangat penting. Dan keempat, Tuhan mengajarkan kasih karunia lahir baru melalui terbukanya mata orang buta ini. Di awal pertemuan sudah saya katakan, Injil Yohanes bukan hanya cerita mujizat saja, tapi menjelaskan tentang tanda. Kalau mujizat adalah hal-hal yang terjadi dengan melanggar prinsip alam, maka tanda adalah artinya apakah itu? Menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dengan begitu, lahir baru adalah yang akan kita bahas hari ini. Sebenarnya di pasal sebelumnya, Yesus sudah mengatakannya pada Nikodemus, dan ini adalah konsep yang sangat penting dalam alur cerita Injil Yohanes secara keseluruhan. Mari kita melihat perspektif penyembuhan orang buta. Murid-muridnya bertanya. Jadi di Injil Yohanes ketika berbicara tentang murid-murid, itu bukan hanya tentang 12 murid Yesus saja, tapi juga semua orang yang berjalan mengikuti dia, para pengikut, followers. Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Orang ini sejak dilahirkan sudah buta. Pada saat itu perspektifnya adalah orang Yahudi sangat berkuasa. Mungkin sekarang pun kita masih berpikir sama. Di saat ada yang terlahir dengan kekurangan, biasanya akan bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Jawaban Yesus, kalau kita coba perhatikan dari beberapa perspektif. Yang pertama, tidak ada yang terjadi di luar campur tangan Allah. Jadi, bagi yang tidak percaya Yesus atau yang tidak beragama dan agama selain Kristen, terkadang berkata seperti ini, kenapa kita malang sekali sampai tertimpa hal seperti ini? Tetapi sebenarnya ini tidak boleh digunakan oleh orang-orang percaya kepada Yesus. Karena ungkapan yang seperti itu memiliki pemahaman bahwa hal buruk yang terjadi itu tanpa ada rencana dan campur tangan Tuhan. Bagi orang percaya tentu hal itu mustahil. Karena dalam firman Tuhan tidak ada yang terjadi di luar pengetahuan Allah. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Semua dugaan kalian itu salah. Itu bukan karena dosa orang tuanya, dan juga bukan karena dosa saat ia berada dalam rahim ibunya. Jawaban kalian itu bukanlah jawabannya. Allah ingin melakukan sesuatu, sehingga dia membuat orang itu buta sejak lahir. Itu berarti Allah punya tujuan. Dan tidak ada yang terjadi tanpa tujuan. Allah hanya tidak mengungkapkannya saja. Kasus ini berbeda dengan kasus orang yang sakit selama 38 tahun di dalam pasal yang kelima. Dalam kasus Yesus menyembuhkan orang yang sakit selama 38 tahun di pinggir kolam Bethesda, Tuhan berkata kepada orang itu, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Apa maksudnya? Kita tidak tahu apa dosanya, tapi karena dosanya itu, Allah membuatnya sakit dan dia menderita selama 38 tahun. Yesus mengatakan itu dengan jelas, tapi situasi ini tidak bisa diterapkan dalam semua situasi manusia. Kalau kita salah mempelajarinya, hanya dengan satu ungkapan seperti ini, kita bisa salah menghakimi orang. Kalau ada yang sakit, kita langsung menyuruh mereka bertobat. Ini adalah kebodohan besar, teologi yang jahat yang membunuh sesama. Jawaban Tuhan yang kedua, kita akan melihat perspektif yang kedua. Waktu untuk Tuhan melakukan pekerjaannya akan segera berakhir. Di Injil Yohanes, kata waktu atau saat terus bermunculan. Isi kitab ini sendiri seperti drama yang mengarah ke waktu itu. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang.
Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Pertama, membicarakan tentang urgensi waktu. Waktu sedang mengarah kepada waktu itu. Tapi di sini waktu itu bukan seperti yang kita ketahui tentang tahun, bulan, dan tanggal berapa. Pengertian waktu di Alkitab dibagi menjadi kronos dan kairos. Jadi kronos adalah waktu sesuai jam, ya. Kita kenal dengan kronologi seperti itu. Tapi kairos adalah bahasa mudahnya itu seperti jam makan. Biasanya kita lapar, tentunya tidak tepat jam 12 siang kan? Ya kita lapar, ya saat terasa lapar. Jadi waktu Allah itu adalah waktu yang ditetapkan Allah. Kita tidak tahu kapan itu, tidak tahu kapan datangnya. Satu lagi, yang dimaksud dengan malam, khusus di Injil Yohanes ini, kata malam banyak digunakan sebagai ungkapan rohani. Malam merujuk ada waktu Tuhan disalibkan, akan datang malam. Sebelum tiba waktunya, Yesus terus dinyatakan, diperlihatkan, dikabarkan, dan diwahyukan. Tapi ada satu lagi, Tuhan berfirman, kita harus melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ketika Dia berkata kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, Yesus mengungkapkan bahwa dirinya dan murid-muridnya, para rasul, terikat menjadi satu. Mengapa demikian? Dia menghubungkan menjadi satu. Maksudnya adalah, aku dan kalian menanggung pekerjaan Allah dalam waktu yang ditetapkannya. Jawaban Yesus selanjutnya akan menunjukkan perspektif ketiga, yaitu sebuah tanda. Bukan mujizat, saya sudah jelaskan tadi. Bukan sekedar hal-hal yang melawan alam, tapi menyatakan pekerjaan Allah. Jadi melalui tanda ini, sebelumnya apa tanda yang akan terjadi? Ada orang yang buta sejak lahir, dan Yesus mencelikkan matanya. Mungkinkah ini terjadi di dunia ini? Dari sini, yang harus kita lihat bukanlah, wah ini mujizat, tapi apa yang dikerjakan Tuhan di sini. Jadi saat ini kita membaca firman ini, Yohanes pasal yang ke-9, apakah yang Allah ajarkan kepada kita melalui hal ini? Apa yang difirmankannya? Inilah yang harus kita lihat. Sebelum melanjutkannya, kita harus melihat dulu konteks dari tanda ini secara khusus. Pertama, saudara ingat apa yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya? Akulah terang dunia, tertulis di pasal 8 ayat yang ke-12. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tetapi di pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, sebelum menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya ini pun, Yesus lebih dahulu berkata seperti ini, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Pernyataan terang dunia ini sudah dikatakan Yesus di pasal yang ke-7 saat Hari Raya Pondok Daun. Di pasal yang ke-8 juga dikatakan, akulah terang dunia. Dan konteks ini terus berlanjut hingga Yesus menyembuhkan mata orang buta ini. Tapi kalau kita lihat jauh ke depan, tujuan penulisan Injil Yohanes terdapat di pasal yang ke-20 ayat 30-31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi dengan mencatat tanda-tanda ini, kita tidak boleh melupakan fokus dari keseluruhan isi kitab yang dituliskan oleh Yohanes dengan ilham yang diturunkan Roh Kudus ini. Jadi dari firman ini pun kita bisa tahu, Yesus Kristus adalah anak Allah. Apa maksudnya? Tuhan sedang menyatakan kebenaran-kebenaran tentang lahir baru dan keselamatan. Menurut bacaan hari ini, Tuhan menyatakan bahwa ada dua jenis manusia. Ini disimpulkan dari ayat yang mewakili. Orang yang tahu dirinya buta dan orang yang tidak tahu dirinya buta. Jadi, apa logika dari kisah ini? Kita semua adalah orang buta. Dalam ungkapan dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama, kita dahulu sudah mati karena dosa-dosa kita. Kita semua hidup di dalam kegelapan. Kita semua adalah orang buta secara rohani. Kita orang-orang yang harus dibukakan matanya oleh Tuhan. Tapi dikatakan ada dua jenis manusia. Orang yang tahu bahwa dirinya buta. Jadi kalau kita lihat Injil di Alkitab ketika Yesus lewat, Bartimeus memanggil-manggil dia kan? Lalu kau mau apa? Aku mau melihat. Dia tahu dia buta. Tapi masalahnya apa? Ini adalah kisah yang tersembunyi dari keseluruhan Injil Yohanes ini, yang tidak tahu bahwa dirinya buta adalah orang-orang Yahudi. Mereka pikir mereka bisa melihat. Mereka pikir mereka melihat dengan sangat jelas. Mereka pikir mereka bisa menilai semuanya dengan hukum Taurat. Tapi mereka buta.
Inilah dua jenis manusia itu. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Pernyataannya berlawanan kan? Dia akan membuat orang buta melihat, orang yang bisa melihat jadi buta, membuatnya jadi gelap. Ini dapat dijelaskan seperti ini. Lahir baru adalah ketika orang buta dapat melihat. Ada banyak sekali kiasan seperti ini di dalam Alkitab. Ini juga adalah pekerjaan yang dimulai oleh Yesus. Jadi orang buta tidak bisa membuat matanya sendiri terbuka, lalu melihat. Seseorang di luar dirinya harus melakukan hal ini untuknya, itulah Allah. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Sebenarnya ini cerita yang sangat penting. Ia melihat seorang yang buta. Kalau Yesus tidak melihatnya, orang itu tidak akan bisa melihat. Sama seperti Yesus yang sedang dalam perjalanan dari Yudea ke Samaria mengambil inisiatif untuk melewati Samaria karena dia ingin memberitahukan perempuan Samaria itu. Ya, seperti Yesus yang sengaja mendatangi perempuan Samaria karena perempuan itu bukanlah orang yang bisa menemui Yesus. Ini sama. Yesus melihatnya dan Yesus memulai pekerjaannya. Tuhan yang memulainya, Tuhan yang punya otoritas atas hal itu. Lalu, lahir baru adalah perubahan total. Yang tidak boleh kita salah mengerti dari sini adalah ini bukan seperti manusia menjadi dewasa, melainkan menjadi utuh setelah percaya Yesus. Mari kita lihat dalam cerita ini, orang ini sudah bisa melihat. Pasti orang-orang di sekitarnya juga tahu kan bahwa dia buta sejak lahir. Semua orang yang ada di situ tahu dan bahkan mengenal siapa dia itu. Tetapi coba lihat reaksi tetangga-tetangganya. Mereka bertanya, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang bilang, benar, dialah ini. Ada pula yang bilang, bukan, tapi ia mirip. Itu hanya salah lihat. Kenapa seperti itu? Dia adalah benar orang itu. Tapi kenapa orang-orang yang mengenalnya saling berdebat? Karena dia benar-benar berubah total. Apanya yang berubah total? Orang yang dulu buta, tapi kini bisa melihat. Inilah maksudnya perubahan total itu. Mereka bertanya-tanya, bahkan sampai berdebat, dia ini orang itu atau bukan? Orang yang lahir baru, matanya terbuka untuk melihat Yesus. Alkitab selalu mengingatkan kita tentang ini. Di pasal 17 tertulis, ia adalah seorang nabi. Ayat 33, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu ayat 36, percayakah engkau kepada anak manusia? Lalu siapakah dia? Tuhan? Akulah dia. Aku percaya Tuhan. Dia akhirnya mengaku seperti itu. Satu lagi fakta tentang lahir baru dan keselamatan. Orang yang lahir baru pasti mengalami penindasan. Masyarakat Yahudi yang ditunjukkan di sini sangat kejam. Orang yang sakit selama 38 tahun itu sudah sembuh. Kita lihat di pasal yang kelima. Kalau begitu seharusnya orang-orang ini ikut senang, merayakan, bahkan membuat pesta. Tapi mereka tidak begitu. Kamu ini ya, kata mereka, hari ini kan Sabat, tetapi kamu mengangkat tilam dan berjalan. Kamu sedang memindahkan barangmu kan? Melanggar hari Sabat. Siapa yang menyembuhkanmu di hari Sabat ini? Seperti itulah masyarakatnya. Di sini juga sama. Orang ini bisa melihat, mereka tahu dia buta sejak lahir. Kalau begitu seharusnya mereka berpesta untuk merayakannya. Tapi mereka mulai berargumen tentang orang ini. Dia dan orang tuanya sampai dipanggil ke hadapan rapat umum. Jadi pada Injil Yohanes pasal 5 inilah konspirasi untuk membunuh Yesus dimulai. Mereka mengamati Yesus dalam setiap hal, berdebat tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. Mereka terus mendekati Yesus dengan niat untuk membunuhnya. Jadi mereka menggugat Yesus dan berkata, engkau ini lahir sama seperti kami dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Orang buta itu berkata kalau dia tidak datang dari Allah, mungkinkah semua ini terjadi? Orang buta itu menceritakan hal baik tentang Yesus. Karena itulah para anggota rapat itu mengusir orang itu. Satu lagi, orang yang lahir baru menyembah Kristus, artinya melayani Kristus. Pada akhirnya orang ini akan berkata, aku percaya Tuhan, lalu sujud menyembah Yesus. Ungkapan lahir kembali ini seperti yang dikatakan Yesus di pasal yang pertama, anak-anak Allah maksudnya orang-orang yang terlahir dari Allah. Dan pada pasal yang ketiga, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Titik berat dari semua ungkapan ini bukan saya sudah memutuskan untuk percaya Tuhan, bukan. Tapi Allah sudah melahirkan saya sebagai anaknya. Jadi semua otoritasnya ada pada Allah.
Seperti kita yang tidak bisa lahir sendiri, konsepnya sama seperti ibu melahirkan kita. Allah juga melahirkan kita. Jadi artinya, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu bersujud di hadapannya, melayaninya. Semua hal ini dijelaskan sebagai hasil karena kita sudah lahir baru. Satu hal lagi, saat kita berpikir, hipotesis yang kita miliki atau pikiran-pikiran kita seringkali berbeda dengan apa yang ditulis di Alkitab. Jadi sangat penting untuk terbiasa dengan Alkitab, mengenal Alkitab dengan baik, dan terima saat kita dikoreksi oleh Alkitab. Misalnya, Kristus datang dengan membawa perpecahan. Saudara-saudara sudah melihat bahwa kemanapun Yesus pergi akan terjadi perpecahan. Selama 20 abad sejarah gereja, selama lebih dari 2000 tahun, apakah ada orang yang berkhotbah sepintar Yesus? Tapi kemanapun Yesus pergi, selalu terjadi perpecahan. Aku adalah terang dunia, barang siapa yang mengikuti aku, barang siapa mengikuti Tuhan, masuk ke dalam kebenaran dan menerima keselamatan. Tetapi orang-orang yang tidak mengikuti Tuhan, membenci dan menentang Tuhan, sampai ingin membunuhnya. Perpecahan seperti inilah yang terjadi. Kata Yesus di ayat yang ke-39, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Tuhan membaginya menjadi dua. Untuk orang-orang buta, dia membagikan kasih karunia, membuat mereka bisa melihat. Sebaliknya, kepada orang-orang yang berkata, aku melihat dengan baik, aku juga sangat tahu siapa dirimu, mereka akan dibuat gelap secara rohani. Mereka dibuat jadi tidak buta, tapi tidak bisa melihat, tidak tuli, tapi tidak bisa mendengar, dan tidak bisa menyadarinya. Ada satu hal yang menarik yang akan kita amati dari peristiwa ini, yaitu cara Tuhan menyembuhkan orang. Biasanya, bagaimana Tuhan melakukannya? Buka matamu, terbukalah. Lalu matanya terbuka kan? Tapi di sini unik sekali. Tuhan bisa saja menyembuhkan dengan kata-kata, tapi kenapa dia mengoleskan lumpur di matanya? Lalu menyuruh, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Dia kan bisa langsung melakukannya di tempat itu. Tapi kenapa melakukannya seperti itu? Di Injil Sinoptik mungkin kita sudah melihat dua kasus seperti ini. Misalnya di Markus pasal yang ke-7, di Galilea ada orang-orang yang tuli dan gagap, jadi telinga dan mulutnya tidak normal. Yesus memisahkan mereka, memasukkan jari ke kedua telinganya, meludahinya, menjamah lidahnya dan berdoa, dan orang itu pun sembuh. Kenapa dia melakukannya seperti itu? Di Markus 8, di Betsaida, dia meludahi mata orang buta. Aduh, ini sangat mengerikan. Dia meludah lalu menyembuhkannya. Sangat aneh ya, tapi kenapa dia berbuat seperti itu? Apa itu mengandung bahan kimia? Kita bisa jadi berpikir macam-macam. Tapi konsepnya bukan seperti itu. Karena Alkitab juga tidak menjelaskan dengan nyata. Jadi kalau kita menjelaskan hal ini secara berlebihan, ini berbahaya. Tapi tentu ada berbagai penjelasan tentang hal ini. Orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, atau tidak bisa berbicara, sebenarnya jadi terpisah dari orang lain. Mungkin kita bisa menjelaskan bahwa memang ada proses di mana Yesus harus menyentuh. Tapi secara khusus ada yang penting yang ingin disampaikan Tuhan melalui hal-hal ini. Jadi jangan sampai kita melewatkannya. Mari kita lihat contohnya. Yesus mengoleskan lumpur di mata. Dia berkata, pergilah ke kolam Siloam dan bersihkanlah. Tentu dia butuh bantuan seseorang. Pasti sulit baginya untuk pergi sendiri. Tapi saat seperti itu dia bisa juga menjawab, Anda sedang bercanda ya? Kenapa Anda berbuat seperti ini kepada saya? Ya, dia bisa saja berpikir seperti ini kan? Dengan kata lain, saat Tuhan memintanya melakukannya, itu menuntut iman dan juga ketaatan orang itu. Apa bukti dari iman? Ketaatan. Itulah yang dikatakan Yesus. Misalnya coba kita lihat kasus Jenderal Naaman. Ini kisah yang terjadi di 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Ketika Jenderal Naaman datang kepada Elisa, tapi Elisa tidak keluar, dan dia hanya berkata, Elisa berkata, basuhlah dirimu 7 kali di sungai Yordan. Tapi Jenderal Naaman jadi sangat marah dan bilang seperti ini, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ini sesuatu yang masuk akal kan? Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Apakah yang penting di sini? Itulah cara berpikir Naaman.
Jadi ketika Injil Yohanes mengajarkan apa itu iman, bagian ini jadi sangat penting. Iman adalah ketika beranggapan bahwa dirinya benar, dirinya unggul, dan pemikirannya sendiri paling bagus. Itu yang harus dihancurkan. Bahkan kepada orang buta sekalipun, Tuhan menuntut agar semua yang ada di dalam dirinya dihancurkan, lalu percaya Tuhan, dan kepercayaannya itu ditunjukkan dengan ketaatan. Bagaimana hasil dari penyembuhan itu? Iman dan penyembahan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, dia diusir dari pertemuan. Kemudian Yesus bertemu dengan orang buta itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia. Sekarang dia bisa melihat dengan matanya. Tetapi dia yang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan," lalu sujud menyembahnya. Pada akhirnya itu membawakan hasil di mana ia jadi bersaksi tentang Yesus dan menyembahnya. Yang jadi ironi dari peristiwa penyembuhan ini adalah poin yang saya katakan di awal tadi. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Orang-orang Farisi yang bersama dengan Yesus ikut mendengar firman ini, lalu berkata, "Bagian ini sangatlah menarik. Apakah kami juga orang-orang buta? Tuhan berkata barang siapa yang melihat akan menjadi buta dan barang siapa yang tidak dapat melihat akan melihat. Apa maksudnya ini? Kalau begitu apakah kami orang buta?" Betul, mereka orang buta, tapi mereka tidak mengakui bahwa mereka buta. Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Di Injil Yohanes, bahkan di seluruh Alkitab, inilah yang difirmankan Allah secara konsisten. Siapakah diri kita? Meskipun perdebatan tentang siapakah Yesus terus berlanjut, tapi itu juga adalah perdebatan tentang siapakah kita. Siapakah kita? Kita bisa melihat kita unggul, punya banyak pengetahuan, berbudaya, serta berakal budi, berkelas dan terdidik. Semua hal ini yang menyebabkan kita tidak bisa maju ke hadapan Tuhan. Ada beberapa penerapan yang harus kita lakukan dari sesi ini. Pertama, dalam penderitaan. Lihatlah yang Allah lakukan melalui penderitaan itu. Saudara, kita semua tertarik untuk mencari penyebab ketika penderitaan itu datang. Kenapa ya saya menderita? Kenapa ya Tuhan menghukum saya seperti ini? Seperti orang Yahudi. "Rabi, apakah ini karena dosa orang tuanya atau karena dosa orang ini?" Kita sangat terikat dengan sebab akibat. Tapi yang dikatakan Tuhan di sini adalah karena kamu berdosa, kamu jadi seperti ini. Karena kamu berdosa, kamu jadi seperti itu. Bukan tentang sebab akibat yang seperti ini. Dia adalah Tuhan yang bekerja melampaui hal-hal itu untuk menyatakan pekerjaan Allah dan untuk kemuliaan Allah. Bagi orang yang percaya ketika nantinya terkurung dalam hukum sebab akibat yang disebut legalisme, yang bisa menjadi penghiburan adalah fakta bahwa Tuhan bekerja melampaui semua hal yang kita lihat. Kita tidak menyangkal bahwa dosa membawa penderitaan, dosa membawa hukuman dari Tuhan. Tapi ada cerita yang melampaui hal itu. Ada kisah Ayub, dan juga kisah di mana Yesus harus menderita dan mati. Kedua, belajarlah untuk melihat segala sesuatunya dalam perspektif kedaulatan dan pemeliharaan Allah dalam segala hal. Di sini langsung menjelaskan artinya lebih luas. Ini bukan hanya tentang penderitaan, tetapi semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita dari perspektif kedaulatan dan pemeliharaan Allah. Kira-kira dari semua yang terjadi, apa yang hendak Tuhan lakukan? Selalu mencari tahu, kemanakah Tuhan akan membawa kita? Apa yang diajarkan kepada kita? Tidaklah selalu pribadi untuk melihat apa yang Tuhan tuntut. Iman dan ketaatan seperti apa yang Tuhan tuntut dari kita. Bukan hanya urusan pribadi, begitu juga dengan komunitas. Sangatlah penting bagi kita untuk membuka mata dan telinga kita untuk melihat dan mendengar apa yang Allah ingin wujudkan melalui komunitas gereja kita dan apa yang Tuhan ingin katakan kepada komunitas kita. Terakhir, yang ketiga, janganlah berhenti untuk merenungkan bahwa sebenarnya lahir baru itu adalah kasih karunia Tuhan. Dia sudah buta sejak lahir, tetapi dia disembuhkan, lalu dia melanjutkan hidupnya. Kalau begitu, apakah dia bisa melupakan identitasnya? Apakah dia bisa melupakan bahwa dia yang hidup selama puluhan tahun sebagai orang buta
akhirnya dapat melihat melalui pertemuannya dengan Yesus. Itulah berkat terbesar dalam hidupnya. Jangan lewatkan ini. Dengan begitu, kehidupan kita akan kaya dengan rasa syukur. Kita sudah sampai di akhir sesi ke-8. Di sesi ke-9 kita akan membahas pasal 10 yang terkenal tentang gembala dan domba. Kisah yang menjelaskan hubungan Dia dengan kita. Sesi selanjutnya kita akan belajar bersama tentang pengajaran yang sangat-sangat indah dan berharga. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.